Om Swastiastu. Halo sahabat sastra dan bahasa dimanapun Anda berada. Kali ini di dalam mata kuliah strategi pembelajaran bahasa akan saya kupas mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di sekolah dasar itu berbasis permainan. Nah, untuk materi kali ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang berbasis permainan. Tentu permainan itu sangat efektif ya digunakan untuk pembelajaran di sekolah dasar karena pada dasarnya belajar di sekolah dasar apalagi untuk kelas rendah itu harus dikemas gitu ya supaya kesannya tidak belajar tetapi bermain. Nah, permainan-permainan itu juga tidak boleh dipilih sembarangan. Permainan yang digunakan sebagai media pembelajaran itu harus mengandung konten bermain tetapi di dalamnya juga berisi pembelajaran ya, entah itu pembelajaran kosakata, pembelajaran menata kalimat, maupun pembelajaran lainnya yang dikemas dalam bentuk permainan. Nah, banyak sekali di era digital permainan-permainan yang biasa digunakan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permainan apa saja yang sekiranya bisa ditawarkan oleh guru kepada siswa sekolah dasar. Nah, di sini saya juga meminta nanti mahasiswa untuk dapat membuat sebuah konsep permainan ya, dinamakan apa istilahnya dari Anda, pokoknya permainan-permainan yang dapat mencerminkan bahwa ini merupakan sebuah pembelajaran bahasa Indonesia. Izinkan saya berbagi screen. Nah, sudah nampak di salindia Anda model pembelajaran berbasis permainan. Ini sejak zaman sebelum adanya kelas konvensional ya, kelas tatap muka, bermain sebenarnya merupakan stimulus yang dilakukan oleh pendidik atau guru pada zaman dahulu ya, dan juga sampai zaman sekarang untuk dapat menanamkan atau dapat mentransfer atau dapat mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran ya. Jadi siapa sih anak-anak yang tidak suka bermain kan istilahnya seperti itu, apalagi di sekolah dasar. Kalau gurunya terlalu serius, nah itu akan menjemukan ya. Kesukaan terhadap permainan karena di dalamnya ada unsur rekreasi, tantangan sehingga dapat menghilangkan stres. Tentu anak-anak paling suka bermain ya. Bermain merupakan cara anak-anak untuk belajar tentang dunia. Ya, di dalamnya adalah membaca, kemudian dapat mengungkapkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Konsep bermain ini dapat menstimulus seseorang atau anak-anak menemukan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan melalui dimensi bermain. Nah, kita lihat definisi pembelajaran berbasis permainan adalah permainan yang didesain khusus untuk pembelajaran. Desain permainan tersebut mengaitkan materi, konsep-konsep melalui suatu peristiwa dan keterampilan yang seharusnya dimiliki seorang anak sesuai dengan kompetensi permainan ya, atau pengetahuan. Nah, ini yang kita lihat tip psikomotorik dan juga kognitif ya. Dalam aspek-aspek ini, sebentar. Nah, Anda bisa lihat aspek kognitif dapat terlatih seiring dengan materi yang ada dalam permainan, yang diharapkan dapat dimasukkan dalam permainan. Ini kognitif ya, harus ada materi atau konsep yang ditanamkan. Itu dapat meningkatkan kemampuan motorik, kalau afektif itu sikap, ya, terutama. Ada nilai-nilai yang ditawarkan oleh syarat ya. Yang pertama itu harus terkait langsung dengan meminta itu sering dipermainkan gitu ya, misalnya dengan menggunakan terompah atau apa gitu ya, karena sekarang itu zamannya sudah berbeda gitu, zaman digital. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kelereng gitu ya digunakan untuk pembelajaran matematika, menghitung boleh ya. Tetapi kalau untuk bahasa misalnya kelereng ya bisa digunakan untuk permainan menyusun kalimat. Misalnya dari kelereng itu dia lihat deskripsikan kelereng boleh ya. Tetapi kalau berbasis digital itu akan lebih lebih mampu merangsang anak-anak karena memang zamannya sudah seperti itu. Nih. Kemudian yang B, mengajari atau mengajarkan peserta didik cara berpikir, mengakses informasi, bereaksi, memahami, berkembang dan menciptakan tulisnya dengan Ariel. Sangat hal ya, guru itu pasang ya. Naji Luba itu kan yang didapatkan oleh bayi, ya dia dapat mengenali ekspresi, kemudian dapat menstimulus bagaimana memahami perasaan seseorang, itu dampaknya luar biasa ya. Jadi permainan-permainan sederhana tentunya dengan makna-makna yang dimainkan dengan begitu sempurna atau sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi media yang luar biasa. Ya.
Kemudian membebaskan peserta didik untuk bekerja sama. Jadi entah berkelompok dengan siapa, entah memilih atau random gitu ya, atau secara serta-merta untuk membentuk kelompok pada saat permainan berlangsung. Nah, itu adalah strategi yang disampaikan oleh guru. Menantang namun tidak membuat peserta didik kecewa dan kehilangan akal. Ya, artinya nah ini gambling juga ya kalau istilahnya. Kita membuat sebuah permainan, nah pasti ada permainan itu kan pasti ada kalah dan menang ya. Namanya siswa sekolah dasar, apalagi kelas rendah, biasanya itu sangat ini ya terhadap kekalahan gitu. Belum terlalu bisa memanajemen kekalahan. Nah, di sini guru harus juga memikirkan bahwa dikenalkan konsep menang kalah, tetapi juga tidak membuat si peserta didik yang kalah itu lantas merasa rendah diri atau bagaimana. Nah, di sini pentingnya guru ya. Menurut saya penting sekali untuk anak-anak SD itu tahu berkompetensi ya, berkompetisi, memenangkan sebuah permainan atau yang lain sebagainya. Tetapi di sini guru harus menjaga spirit atau menjaga semangat siswa-siswa yang mungkin belum mencapai ranking atau belum mencapai target juara seperti itu, dengan cara apa, memberikan apresiasi yang menyeluruh, memberikan hadiah yang sama gitu. Tapi pujian juga dengan kata-kata juga bisa dilakukan. Kemudian yang ke F, menyediakan waktu yang cukup untuk merenung, memberikan umpan balik, berdialog, dan berintegrasi. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, jika Mas kalah gitu, anak-anak biasanya tidak langsung bisa menerima kekalahan, ya, jadi harus diajak berdialog. Nah, adapun kelebihan pembelajaran berbasis permainan, yang pertama itu menyediakan aktivitas pembelajaran yang atraktif, ya. Peserta didik itu dirangsang untuk senang dan cenderung aktif, ya. Kalau permainannya itu mungkin guru melemparkan sebuah permainan, tapi kalau anak-anak tidak aktif mungkin ada yang salah dengan dengan apa namanya itu, dengan petunjuk, dengan materi atau dengan kelas itu sendiri. Jadi harus dianalisis. Kemudian bersifat menghibur, artinya pembelajaran tidak dilakukan seperti biasanya sehingga peserta didik lebih tertarik melakukannya. Ya biasanya kan ceramah, dikte, atau wawancara seperti itu. Nah, sekarang bermain misalnya kalau saya dalam pramuka dulu, itu kita dari satu pos ke pos yang lain itu mendapat sebuah kertas linting gitu ya. Jadi itu menyusun sandi-sandi, menyusun kata-kata atau menyusun kalimat-kalimat yang berisi sebuah teks gitu. Entah teksnya misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar atau apa yang digunakan ya. Jadi membuat peserta didik itu merasa, wah saya harus menemukan sesuatu nih, atau merasa terangsang kreativitas dan inovasi. Oke, nomor C, menciptakan suasana yang menyenangkan dan rileks sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kalau kelemahan pembelajaran berbasis permainan, kelemahannya ini permainannya, oke, adanya kompetisi yang dapat berdampak kontraproduktif bagi peserta didik yang tidak suka berkompetisi, yang sudah tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang ke B, peserta didik dapat terjebak pada kesenangan bermain dan melupakan tujuan belajarnya. Nah, ini juga harus dimanajemen dengan baik oleh guru. Dan yang ketiga, peserta didik hanya menghabiskan waktu untuk jalannya permainan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seluruhnya. Ini harus diakomodir oleh guru ya. Saya rasa kelemahan-kelemahan ini ada solusinya ya. Nah, agar pembelajaran berbasis permainan yang dilakukan guru dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu diperhatikan rambu-rambu. Yang pertama, permainan apapun yang dilakukan harus menjadi cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi jangan hanya sekadar bermain, tapi harus mencapai tujuan-tujuan pembelajaran ya. Entah itu misalnya tujuannya 4 aspek keterampilan berbahasa, menulis, berbicara, menyimak, dan juga membaca. Nah, itu harus tepat gitu ya, tepat sasarannya dicapai dengan baik. Kemudian yang B, setiap permainan harus diberi peraturan yang jelas dan tegas untuk dipenuhi semua pihak. Nah, ini guru harus benar-benar memikirkan ya, jadi tidak ada celah untuk nanti dipersalahkan demikian. Karena dulu saya pernah mengajar SD, itu wah anak-anak SD pemikirannya itu benar-benar kritis gitu ya. Bu, kok ini boleh Bu, sedangkan di kelompok saya tidak boleh. Jadi jangan sampai dengan permainan yang justru membuat anak-anak yang gembira justru merasa terdiskriminasi gitu ya, terdiskriminasi atau yang lain sebagainya.
Dalam bermain beregu harus diupayakan pembagian kelompok secara berimbang. Berimbang itu bisa dilihat dari gender, kemudian bisa dilihat dari kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian permainan sebaiknya melibatkan peserta didik sebanyak mungkin ya, supaya semuanya aktif. Jadi tidak hanya menonton gitu ya. Jadi semuanya berperan. Nah, kan seseorang semager-magernya atau semalas-malasnya orang itu kalau sudah diberi peran dalam sebuah komunitas atau kelompok itu akan terangsang untuk melaksanakan tanggung jawabnya atau melaksanakan kewajibannya ya. Nah, kalau misalnya guru hanya memilih beberapa orang dan yang lain hanya penonton, ya mungkin perasaan-perasaan anak SD gitu ya, yang tidak menjadi sentral dalam sebuah permainan itu akan menjadi bumerang buat pembelajaran itu sendiri ya. Permainan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, ini jelas. Kemudian guru sedapat mungkin bertindak sebagai pengelola permainan yang dapat menumbuhkan motivasi bermain bagi peserta didik ya. Jangan ditinggal siswanya kalau Anda punya permainan. Jadi harus bertanggung jawab mengawasi dan juga dapat memberikan apa ya, motivasi, misalnya tadi ada menang kalah dan lain sebagainya. Itu jadi motivator gitu ya. Sebaiknya permainan dihentikan ketika peserta didik masih tenggelam dalam keasikan ya. Ya, nah di sini guru harus penting sekali nih tahu klimaks atau puncak permainan. Jadi anak-anak itu akan memperbincangkan terus-menerus gitu ya. Kalau itu menarik permainannya, jangan sampai anak-anak bosan baru Anda hentikan gitu. Nah, itu akan apa daya ingat anak-anak tentang hal-hal yang menarik itu akan berkurang. Jadi guru-guru harus pintar untuk menghentikan atau memulai permainan dalam kondisi kelas yang harusnya sudah dipetakan dengan. Nggih. Nah, di sini hakikat permainan bahasa ya, karena kita khusus membahas mengenai permainan dalam pembelajaran bahasa. Nah, permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajah dunia, dari apa yang tidak dikenalinya sampai apa yang diketahuinya, dan dari apa yang tidak dapat diperbuat sampai mampu melakukannya. Permainan bagi anak memiliki nilai ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari, khususnya perkembangan bahasa. Oke, ini secara umum dibahas oleh para ahli. Jadi langsung kita melangkah ke permainan bahasa. Nah, permainan bahasa merupakan permainan untuk memperoleh kesenangan, untuk berlatih keterampilan, ya, 4 keterampilan berbahasa dan bersastra, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Literasi lagi satu ya, sastra jangan dilupakan. Sebuah permainan disebut permainan bahasa apabila suatu aktivitas mengandung kedua unsur kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa. Nah, setiap permainan bahasa yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran harus secara langsung dapat menunjang terjadinya atau tercapainya tujuan pembelajaran. Ya. Ada banyak model yang nanti bisa Anda searching ya, model pembelajaran atau permainan bahasa itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa yang disampaikan ya. Ya. Permainan dapat menjadi kekuatan yang memberikan konteks pembelajaran dan perkembangan masa kanak-kanak awal ya. Untuk itu perlu diperhatikan struktur dan isi kurikulum sehingga guru dapat membangun kerangka pedagogis bagi permainan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat melakukan pembelajaran atau simulasi dengan kartu berseri atau flashcard. Nah, flashcard ini bisa berbentuk huruf, ini untuk kelas rendah ya, kata atau kalimat, atau gambar. Misalnya Anda potong-potong kartu, dan ini tidak harus mahal ya, Nak ya. Jadi potong-potong kartu, kemudian berisikan gambar apel, jam. Nah, dimintalah Anda menyebutkan apa gambar tersebut, apa arti, apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar tersebut. Nah, jadi dengan memori-memori yang dia punya, dia bisa menyusun kalimat, dia bisa menyusun wacana, bahkan teks ya, dari kartu flashcard tersebut. Atau dibaliknya mungkin diisi sebuah pertanyaan, aku adalah, misalnya ada gambar apel. Jadi permainannya adalah aku adalah sebuah bentuk dari buah. Itu warnaku merah dan digigit rasanya manis, ada asam-asamnya. Nah, gitu. Guru bisa berkreativitas nih. Kemudian yang lain ada juga permainan kartu ajaib misalnya. Anda namakan dengan kartu ajaib. Jadi ada kartu yang isi pasangannya dengan kata-kata.
Ya, jadi dipasangkan apel gitu ya. Jadi ada kata-katanya nanti A, P, E, L gitu ya. Jadi banyak sekali model-model permainan kata ini ya. Nah, ingat, guru harus memberikan sanjungan dan semangat ya, hindari kesan bahwa siswa melakukan kegagalan. Jika permainan sukar dilakukan oleh siswa, maka guru perlu membantu agar siswa merasa senang dan berhasil. Nah, ini note ya, ini catatan penting. Guru itu memberikan motivasi ya, memberikan sanjungan, memberikan afirmasi-afirmasi positif dalam permainan. Nah, ada lagi batu loncatan. Ini jenis permainan. Saya bacakan ya. Bahan-bahannya menggunakan karton atau kertas digunting menjadi sejumlah lingkaran. Pada lingkaran tersebut ditulis nama anggota keluarga atau teman-teman, kemudian kertas dapat bermacam-macam warna. Cara bermainnya, guru melakukan suatu perintah, misalnya loncat ke ayah. Siswa harus menemukan lingkaran yang benar dan melompat sambil menunggu perintah selanjutnya. Ya, jadi ada loncatan-loncatan yang sembari ada kalimat-kalimat di dalam. Wah, kalau anak SD dikasih permainan semacam ini akan sangat efektif ya. Ada lagi benar atau salah ya, atau true or false ya. Pengajar membagikan kartu kepada siswa yang berisi tentang berbagai macam bentuk kalimat tanya. Siswa harus menentukan apakah kalimat yang ada dalam kartu tersebut benar atau salah. Selanjutnya mereka berbaris di sisi kiri dan kanan sesuai dengan jawaban yang mereka berikan ya. Mereka pun diminta memberikan alasan mengapa mereka memberi jawaban benar atau salah. Pokoknya banyak ya permainan-permainan yang bisa dilaksanakan oleh guru. Karena pembelajaran bahasa ini berbeda dari pembelajaran yang lain gitu ya. Ini sangat umum, sangat luas, sangat fleksibel gitu ya pembelajaran bahasa. Jadi semakin kreatif gurunya, semakin juga permainan ini lebih menantang gitu ya. Jadi di sini sangat tergantung pada guru. Ya banyak sekali model-model permainan, menyusun cerita, bermain peran dan lain sebagainya. Nah, tugas mahasiswa, nah ini salah satu contohnya ya, permainan ini apa? Dadu ya. Jadi di sini start, kemudian finish. Wah, pokoknya banyak ya. Kalau misalnya guru kreatif pasti bisa membuat model-model pembelajaran semacam ini. Baik, itu saja sekiranya bagaimana permainan berbasis permainan ya, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis permainan. Nah, tugas mahasiswa ini berkaitan dengan proyek nantinya ya. Tugasnya adalah mencari permainan-permainan ya, mencari permainan-permainan yang original karya Anda gitu ya, Nak ya. Jadi misalnya permainan apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Anda namai dengan istilah Anda sendiri, istilahnya yang mampu diingat, kemudian yang mengesankan seperti itu dan Anda jabarkan langkah-langkahnya. Jabarkan langkah-langkahnya, kemudian kalau misalnya ada gambar yang bisa memberikan petunjuk lebih atau petunjuk yang lebih maksimal seperti itu bisa dibuatkan ya. Jadi konsepnya adalah bermain dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi harus jelas instruksinya ya. Satu seperti ini, dua seperti ini. Kalau ada dilengkapi dengan gambar-gambar itu akan lebih bagus. Atau dengan petunjuk-petunjuk dalam bentuk digital itu akan lebih bagus ya. Entah itu gambar, kemudian yang kayak tadi dadu itu dibuat boleh ya, apapun gitu ya, silahkan Anda bisa cari dan saya ingin Anda membuat satu dulu. Saya ingin tahu nanti ketika misalnya ini bagus boleh Anda kembangkan untuk project nanti ya, project di UAS ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik bagaimana konsep permainan berbasis pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.